Di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 210. Episode ini akan rilis pada tanggal 1 Agustus 2021. Boruto episode 210 diprediksi akan mengadaptasi dari manganya yaitu chapter 45. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan update episode Boruto terbaru. Diawali dari Amado yang sedang berkomunikasi dengan Naruto dan Shikamaru. Amado berkata, setiap informasi yang kumiliki pasti akan sangat berguna bagi kalian. Jika Konoha mau menerima pembelotanku, aku akan menyerahkannya pada kalian tanpa syarat. Dan tentu saja aku juga akan melepaskan Shikadai. Sekarang, pikirkan baik-baik, tapi jangan terlalu lama waktu tak berpihak pada kita. Shikamaru dengan sangat kesalnya berkata, bajingan. Kita tak mungkin mempercayainya. Beralih ke Boruto, Sumire, dan Kawaki. Boruto bertanya pada Sumire, pembelot itu maksudnya apa? Sumire pun menjelaskannya pada Boruto. Ia berkata, jadi begini. Itu saat seseorang tak bisa tinggal di tempat atau grup mereka lagi karena suatu alasan. Jadi mereka mencari perlindungan dari tempat lain dan melarikan diri ke sana. Boruto menjawab, begitu ya? Jadi itu artinya dia kabur dari Kara. Sumire berkata lagi, ya, kurasa orang ini kabur dari Kara. Sepertinya dia ingin perlindungan di Konoha. Mungkin nyawanya sedang terancam? Kawaki sangat terkejut mendengar hal tersebut. Dalam hatinya ia berkata, Amado mengkhianati Kara. Aku tak paham, sebenarnya ada apa ini? Kembali ke Naruto, akhirnya Naruto ingin mendengarkan Amado. Ia meminta Sai untuk menahan Amado dan membawanya ke kantornya. Naruto berkata, ini satu-satunya kesempatan kita kalau ingin menyelamatkan Shikadai. Kita tak punya waktu untuk berpikir, kita harus akan putuskan apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Setelah mendengarkan apa yang akan dia katakan, Amado sangat terkesan dengan Naruto dan berkata, kau sudah siap untuk menerima kemungkinan terburuk? Dan hanya demi satu genin saja, mengagumkan. Berpindah ke Code, di situ terlihat dia sedang menjaga Gyuubi ekor 10. Ia pun menyampaikan informasinya pada Jigen. Code berkata, tak ada masalah di sini, kecuali aku yang bosan setengah mati. Jigen pun menjawab, senang mendengarnya. Aku tak tahu bagaimana tapi Konoha tahu soal tempat itu, jadi jangan sampai kau lengah. Code kembali berkata, apakah Boro sudah menghubungi seperti jadwal? Jigen menjawab, belum, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mungkin Uchiha Sasuke muncul, kau tetap berjagalah di sana. Saat itu pun akhirnya Koji menemui Jigen. Jigen menanyakan misinya pada Koji, dan Koji mengatakan bahwa misinya sedang dalam pekerjaan bahkan saat ia berbicara sekarang. Jigen pun memintanya duduk dan memberikan laporannya. Berpindah ke Konoha, di situ Amado sedang diinterogasi. Dengan santainya Amado berkata, ayolah biarkan aku merokok, ini cerita yang panjang, aku ingin bersantai dulu sebelum aku mulai. Shikamaru pun berkata, jangan memaksa keberuntunganmu, bersyukurlah kau bisa duduk di kursi. Amado menjawab, bukankah tadi sudah ku bilang, mengingatku itu percuma saja? Jika kau mau, aku bisa saja meledakkan kepala Shikadai sekarang juga. Shikamaru pun terpancing emosinya, dia mencekik Amado dan berkata, ku bela kau jadi dua. Naruto berkata pada Shikamaru, tenanglah Shikamaru, buat apa kau melakukan itu? Ini tidak seperti dirimu. Shikamaru pun berkata pada Amado, cepat langsung ke intinya sebelum kesabaranku habis lagi. Amado menjawab, kalau soal putramu, kau itu hanya seorang ayah biasa. Mantan jenderal di dalam dirimu pasti akan kecewa. Naruto berkata pada Amado, sudah cukup. Kesabaranku juga ada batasnya. Di sisi lain Boruto, Katasuke, Sumire, dan Kawaki sedang melihatnya dari luar. Boruto berkata, dia itu kenapa? Apa dia benar-benar akan bicara? Aku yakin ini semua pasti jebakan. Kawaki menjawabnya, Amado adalah kepala divisi penelitian dan pengembangan Kara. Bukan berlebihan kalau bilang dia itu tahu segalanya soal Kara. Jigen tak pernah mengizinkannya untuk keluar. Jadi dia berada di sini sudah cukup menjadi tindakan pengkhianatan yang akan memancing amarah Jigen. Aku yakin Amado sudah siap untuk mati, begitulah menurutku. Katasuke pun berkata pada Kawaki, kepala peneliti. Itu artinya dia itu yang memodel ulang tubuhmu? Kawaki menjawab, benar dan bukan cuma aku. Semua cyborg Kara adalah karyanya. Katasuke sangat takjub mendengar cerita itu dan dia ingin sekali melihat kemampuan Amado di laboratorium miliknya.
Kawaki berkata dalam hatinya, apa sebenarnya yang kau rencanakan Amado? Kembali ke Naruto, ia berkata pada Amado, oke mulai katakan informasimu itu, bahkan sebagian saja tidak apa-apa. Diterima atau tidaknya permintaan perlindunganmu akan datang setelahnya. Amado menjawab, kau sungguh berani Tuan Hokage, apa kau ingin si Kade tewas? Naruto berkata lagi, kau tak akan melakukan hal semacam itu? Tidak mungkin, karena jika kau melakukannya kita akan membatalkan negosiasi dan kau akan mati. Kurasa kau tak mau jadi seperti itu. Amado menjawab, aku tak punya tempat lain untuk kutuju jika Konoha menolakku. Walaupun aku berhasil pergi dari sini, aku tak akan bisa kabur dari Jigen jadi aku tetap akan mati. Kau harus menerima permintaanku apapun yang terjadi. Naruto berkata, aku masih ingin mendengar ceritamu dulu. Jangan khawatir aku tak akan mencurangimu seperti mengkhianatimu setelah kau bicara, aku berjanji sebagai Hokage. Akhirnya Amado menceritakannya pada Naruto. Sebelum itu beralih ke Koji dan Jigen. Jigen berkata, aku tak lihat Kawaki bersamamu, tak pernah kudengar kau kembali dengan tangan kosong. Koji menjawab, dia telah tertangkap oleh Konoha dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang sayangnya tak bisa aku campuri. Jadi aku memilih untuk mengawasi dari jauh tapi jujur saja aku tidak percaya dengan mataku sendiri saat kau tiba-tiba muncul di depan Kawaki. Kau menugaskanku untuk mengambil Kawaki tapi kau menyembunyikan kalau kau bisa mengambilnya sendiri kapanpun juga. Aku ingin mendengar darimu sendiri apa alasannya. Sepertinya di sini Jigen telah menyadari bahwa Koji adalah pengkhianatnya. Beralih ke Amado, ia berkata, kau mungkin sudah tahu ini. Tapi Jigen dia itu seorang Otsutsuki atau lebih tepatnya dia menjadi seorang Otsutsuki, dia aslinya adalah manusia biasa seperti kita. Biar ku jelaskan dulu siapa dan apa sebenarnya Otsutsuki itu. Mereka adalah pendatang dari planet lain, dan sederhananya mereka adalah alien parasit. Mungkin terlalu sederhana tapi untuk saat ini itu cukup. Boruto dan lainnya sangat terkejut dan bingung. Amado melanjutkan perkataannya, mereka punya satu tujuan. Itu adalah memakan semua kehidupan planet. Itulah satu-satunya alasan kenapa mereka datang lalu pergi mencari planet yang lain. Naruto bertanya, apa maksudmu dengan memakan kehidupan planet? Bagaimana mereka melakukannya? Amado menjawab, dengan terus bercocok tanam tanpa batas yang menyebalkan. Mereka menanam pohon suci di ranah, sebuah pohon yang sangat besar, akarnya tumbuh sangat dalam mencapai setiap sudut dari planet ini, seperti lumut di kamar mandimu, dan pohon itu menyerap cakra dari seluruh kehidupan di atas planet itu. Semuanya terkejut, Shikamaru berkata, menyerap cakra dari semua makhluk hidup? Lalu apa yang akan terjadi pada kita? Amado kembali menjelaskan, semua orang akan mati secara alamiah. Itu seperti nyamuk raksasa yang menghisap semua darah di tubuhmu. Semua kehidupan akan berakhir tanpa satu pun pengecualian. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya setelah pohon suci selesai menyerap semuanya pohon itu akan berbuah. Sasuke berkata, buah cakra. Benar, buah cakra adalah gumpalan energi dan informasi genetik yang sangat besar. Otsutsuki terus mengupdate diri mereka dengan memakannya, itulah cara spesies mereka berevolusi. Kata Sasuke semakin kagum dengan Amado. Amado menanyakan kepada Sasuke bahwa dia pernah ke sana. Ternyata selama ini Amado sengaja memasangkan koordinatnya di pesawat yang waktu itu terjatuh agar Sasuke mudah menemukan lokasi di mana Jubi berada.